Kembali lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV bersama gue Riza Prastia. Bintang tamu kali ini kita kedatangan fighter shop, fighter MMA dari Tangerang. Kita langsung panggil aja ya. Manggilnya kayak ini, kayak MC ribut gitu, MC tinju. Kayak gimana ya? Ini kali ya, dari sudut biru kali ya? Oke. Dari sudut biru, asik. Dari sudut biru, kita panggilkan ini dia, petarung kita, Erwin Dwight Eagle. Oke dong. Mohon maaf bang, saya nyari ini, fighter MMA. Oh, fighter MMA. Iya, Gimana ya? Yang datang Satpol PP. Iya, oke. Enggak, tapi Bingung nggak? Bang Erwin kan ini, tulisannya Oh, iya, Erwin. Bener. Erwin. Abang nih, kesini mau apa nih bang? Tadi sih mau razia nih, nggak pakai masker kan, lagi COVID. Tapi kita kan udah ini, udah sesuai. Oh, udah sesuai protokol ya? Iya. Oke. Iya. Tapi mohon maaf, ini abang yang MMA-nya nih. Menurutnya gimana? Gimana bener? Lah, bener? Iya. Bener? Oh, bener nih. Apa kabar Bang Erwin? Baik, alhamdulillah. Sehat. Bang Erwin, Siap, Bang. nih abang kan fighter MMA. Hmm. Tapi pakai baju Pol PP. Iya, kebetulan saya dinas di pemerintahan Kota Tangerang. Khususnya di Kecamatan Cibodas. Awal mulanya kenapa tuh tiba-tiba nge-cross gini nih? MMA kan kita bisa bilang atlet, olahraga gitu kan, untuk terjun ke profesional. Iya, betul. Tapi abang kerja juga jadi Satpol PP. Iya, betul. Jadi awalnya tuh memang saya tercatat saat ini masih jadi atlet Kota Tangerang di cabang bela diri gulat. Ya. Jadi itu tuh ya saya transisi lah. Saya udah jadi senior, udah kerja juga di Satpol PP. Jadi saya transisi lah gimana caranya cari prestasi lagi tapi di beda cabang gitu. Dan sampai juga di MMA lah dapat kayak dapat panggilan juga untuk coba nih MMA seru juga. Ya alhamdulillah sampai saat ini jadi ketagihan dari keterusan gitu. Nih kalau kita ngeliat di sini nih ya, Sob ya, ini banyak banget medali nih. Nih emang Bang Erwin dari tahun berapa Bang? Untuk apa tuh? Nekunin bela diri sebagai profesional ya? Ya, profesional sih dari 2017. Kalau amatirnya tuh dari kecil, dari SD udah tanding-tanding di bela dirinya di gulat. Basicnya apa? Gulat ya? Ya. Gulat. Wrestling. Kenapa gulat? Kenapa gulat ya? Karena itu olahraga yang nggak semua orang tahu dan nggak semua orang pengen ke situ. Makanya saya juga penasaran, apa sih itu gulat? Awalnya masih kecil. Gulat tuh kayak gimana sih? Itu yang kayak senam-senam gitu ya? Oh ternyata enggak, ternyata banting-bantingan. Ternyata abang saya juga udah latihan, jadi om saya juga pelatihnya. Jadi saya bilang, wah om mau ikut latihan gulat dong? Yaudah ikut aja. Nonton dulu, nonton sampai 2 tahun nonton, cuman pemanasan, senam-senam. Karena nggak semua orang bisa memang. Iya. Karena yang takutnya yang tangannya kesleo atau jatuhannya salah. Kan? Tapi pernah? Alhamdulillah pernah. Udah pasti ya? Sampai yang tangan copot atau kaki copot itu udah wajar sih. Karena kan copot, kalau patah itu fatal. Kalau copot masih bisa balik lagi. Tapi kita balik lagi nih, ngomongin MMA. Kan Bang Erwin baru kemarin aja menang. Alhamdulillah. Fight gitu kan. Terus Bang Erwin juga punya nickname nih, White Eagle. The White Eagle. Gue penasaran. Yes. Nih kalau kita ngelihat luar negeri, kalau gue tuh taunya Habib kan Eagle, ya kan Eagle. The Eagle. Iya The Eagle. Terus si siapa ya? Kamaru Usman. Nigerian Nightmare. Iya kan. Terus kalau siapa lagi ya? Gue John Jones ya. John Jones. Itu Bones kalau nggak salah. Bones. Yeah. Itu tuh emang dipilihin orang. Kalau nickname ya nickname. Apa lu milih sendiri? Apakah gimana tuh? Ya kalau mereka sih kayaknya memang filosofi mereka masing-masing. Oh iya. Ya kebetulan saya juga filosofi dari keluarga juga, maksudnya. The White Eagle tuh arti dari dari nama anak saya gitu, yang baru lahir kemarin. Sebelumnya saya tadinya sih nickname saya The New Storm, badai, badai baru. Aduh nggak etis nih kayak gini, terlalu gimana gitu. Jadi saya bilang The White Eagle, ini lebih kalem lah.
Itu filosofinya diambil artinya dari kalau Indonesianya elang tahan, elang putih tahan terhadap kesulitan. Oh, berarti itu yang bikin motivasi pas tanding juga Iya, nggak sih? betul. Karena kayak gue nih duet eagle gitu, iya nggak sih? Kayak kita, gue tenang tapi tahan nih dalam keadaan terjepit atau tersulit gitu. Bisa ngatasin gitu lah. Tapi kalau sebelum lu make nickname White Eagle, pas masih make Newsroom, Newsroom, wah brutal. Lawannya siapa? Gas. Pokoknya pertandingan yang dulu-dulu tuh memang ngegas terus sih. Gimana caranya? Memang sih, emang masih on fire juga. Di situ lagi puncak-puncaknya. Gimana caranya menang cepet. Ya udah. Orang julukin saya, ya udah lu the Newsroom aja, udah kayak badai kan, kayak badai baru. Lu atlet baru yang turun ke MMA, tapi bisa ngebuktiin. Ya benar juga sih awalnya. kalau orang-orang pasti ngelihat MMA, kalau mungkin ngacanya di luar kan UFC ya, Iya, gitu UFC kan. atau One Champion. Itu pasti ngelihatnya cuma sekedar berantem, pukul sana, pukul sini, kuncian, jatuhin musuh dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya pasti ada dong strategi-strategi khusus yang disiapkan untuk ngelawan si A, ngelawan si B. Betul. Itu sesulit apa tuh? Selain kita mikirin latihan fisik ya. Kalau latihan fisik pasti berat dong. Betul. Kalau latihan dari mindset gitu-gitu, itu perlu banget nggak sih? Perlu banget, karena kan yang kita siapin tuh udah terjadwal nih kalau di profesional, di MMA. Udah terjadwal, kita harus ketemu siapa. Tapi nggak tutup kemungkinan kita harus digantikan lawan karena cedera atau gimana pun ya kan. Dan di situ kita hanya fokus latihan, cari titik kelemahannya lawan. Gimana caranya kita ngatur game plan. Kalau kita nyebutnya game plan untuk persiapan lawan dia, gimana caranya biar ngalahin dia secepat mungkin atau se-perfect mungkin lah sampai selesai. Kan kalau di MMA tuh nyarinya finish. Ya kalau nggak mau dihitung pakai poin ya harus finish secepat mungkin gitu. Jadi kita atur game plan-nya dulu, kita atur strategi dulu, sampai bisa diaplikasin di hari H sampai pertandingan. Gue kemarin sempet ngelihat pertandingan lu, yang lawan siapa tuh? Sutrisno. Iya, Sutrisno. Itu lu tanding lumayan alot tuh. 3 ronde. Menang poin. Itu gue nonton di ronde terakhir tuh, di menit terakhir, lu hampir loh bisa ngunci dia. Iya, betul. Itu kan udah capek ya, main 3 ronde tuh udah capek. Itu pasti butuh kekuatan yang ekstra dong. Iya, pasti. Dan lu gimana caranya ngebaca si lawan ini nih? Dengan lu udah kelelahan, lu udah mikirin pasti bercabang. Gimana caranya lu ngebaca si lawan? Oke, gue take down sekarang, gue ingin kunci sekarang. Itu gimana sih bacanya? Susah nggak sih kalau kayak gitu? Ya susah gampang sih, kayak kita tuh sebenarnya main di MMA tuh kalau orang lihat kayak keras atau gimana ya, olahraga full contact, full body contact lah gitu. Saya bilang kayaknya ini kayak kalau saya mikirnya kayak game, kayak game lu main, tapi kalau lu bisa nggak ngelukain lawan lu dengan secara cepat ya kenapa enggak gitu. Dan pas di posisi itu memang strategi saya kan, game plan saya harus ngalahin dia karena kan sama-sama pegulat tuh. Ternyata ya sama-sama pegulat, dan berapa kali mau kunci memang dia powernya luar biasa. Dan itu sih diakuin di kelas saya tuh memang kelas neraka, karena nggak ada di kelas itu yang di bawah rata-rata, di atas rata-rata. Jadi bagus semua, rata-rata bagus semua, rata-rata prestasinya oke juga. Makanya saya bilang, wah gimana ngalahin dia dengan cara atur dulu temponya. Ketika udah ada peluang baru kita masuk. Di situ sih kayak ya ngatur ritme. Ada rankingnya nggak sih? Ada rankingnya. Untuk saat ini kemarin tuh dia tuh ranking 5. Nah, saya ranking ya karena vakum kemarin 2 tahun masih di 10 besar. Masih di 10 dan ngalahin dia langsung geser rankingnya dia gitu. Cepet juga. Ya. Kalau dia memang gitu. Kalau kita geser ranking yang di atas, kita dapat rankingnya dia gitu. Kalau yang kayak ngerebutin sabuk itu tuh beda. Beda. Itu belt dia kalau pas posisi kita udah di atas, di posisi 1, di ranking 1 baru perebutan sabuk. Nah, kemarin tuh saya udah sempet perebutan sabuk ya, tapi gagal karena kecolongan lah. Padahal udah menang poin jauh, udah kalau teman-teman bisa lihat di YouTube, itu saya udah menang poin
tapi kecolongan lah gitu. Tapi ada nggak sih kejadian-kejadian mungkin yang nggak lu lupain pas lu lagi fight gitu? Entah itu lu kekunci atau lu mukul orang sampai KO atau gimana, itu ada nggak sih kejadian yang lu nggak bisa lupain nih? Ada. Sampai saat Momen ini apa tuh? yang saya kepikiran banget tuh yang sampai orang retak. Apa? Retak kepalanya sama pipinya. Nah, waktu itu pertandingan saya ke berapa ya? Ketiga apa keempat gitu? Keempat. Setelah vakum atau sebelum vakum? Sebelum vakum. Sebelum vakum. Itu saya main agak-agak brutal juga sih. Maksudnya dia pun nggak mau nyerah, saya juga bingung. Dia nggak nyerah, saya harus, jadi mindsetnya ya udah dia ngancur atau saya yang ngancur. Iya, Beb. Intinya gitu tadinya saya bilang. Tapi pas sudah selesai tanding, ya ampun kasihan juga ya. Toh kita juga sama-sama Iya, sama-sama fighter, temen nih kan. sama-sama teman, sama-sama nyari prestasi, saya bilang. Iya. Ya, tapi ini olahraga. Beliau juga bilang, saya juga sempat minta maafin saya gini-gini. Iya nggak apa-apa lah bro, katanya, ini juga olahraga. Iya. Paham lah. Idola lu siapa sih Bang kalau di luar ya, kalau kita ngomongin luar negeri? Siapa idola lu? Ya masih Habib lah. Habib. Tapi Habib kan udah ini. Iya, Udah pensiun pensiun. ya. Nggak Tapi apa-apa. ada gosip-gosipnya pengen main lagi. Enggak, pasti balik. Pasti balik ya. Kalau kenapa? Ya, iya, kenapa ngidolain dia itu bener ya mirip-mirip lah kita ngambil mindset ke dia. Dia tuh bener-bener fighter yang santai tapi dia ngebuktiin gitu. Iya. Bener-bener yang tenang gitu. Tapi sayang juga ya kalau dia pensiun, bener-beneran pensiun. Sayang banget. Lagi. Tapi ya kita tunggu aja nanti. Iya. Kayaknya sih balik. Pasti. Gua kemarin sempat lihat juga tuh pas pertandingan lu yang terakhir. Iya. Itu lu bawa foto seseorang. Itu siapa, Bang? Itu Foto itu. almarhum bokap. Almarhum bapak saya. Jadi sebelum saya tanding terakhir kemarin tuh, ya kemarin tuh lebaran masih bareng-bareng. Ya. Jadi tuh dia sakit terus meninggal. Jadi setiap pertandingan saya dan adik saya tuh dia selalu datang, selalu ada, selalu nemenin, dan kayak support apa ya, kayak support batin sih kayak gitu. Iya. Kayak tersendiri lah, ada kekuatan tersendiri kalau dia datang, kayaknya semangat aja nih gitu. Kasihan nih kalau kalah gitu, kalau kalah bakal bikin dia sedih atau gimana gitu. Tapi apakah bokap dulunya juga ini juga fighter juga? Kalau dulu kan jarang ya namanya fighter MMA tuh enggak, tapi Bukan dia ya? emang ditinju dia. Oh, tinju. Berarti memang lu lahir dari keluarga yang bela diri ya? Iya, kalau bisa dibilang sih kayak gitu. Di bela diri sampai saat ini yang masih aktif saya sama adik saya. Pesan-pesan buat anak Tangerang gimana nih? Buat temen-temen nih, buat temen-temen yang ya hobinya apa nih, kayak tawuran atau gimana di luar ya kan? Yang kalau biasa muter-muterin Iya, gear. kayaknya udah nggak zaman. Kalau Iya, kalian iya. harus ngelakuin hal-hal itu kayak apa ya? Kalau kita bilang kayak Buang-buang waktu ya? buang waktu kayak ya ini kayak hobinya di situ. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalian harus pindah. Kalau kalian mau coba bisa latihan MMA, latihan Muay Thai atau boxing, salurkan bakat kalian tuh ke bela diri gitu. Sayang kalian masih muda kalau hobinya cuma tawuran doang. Iya. Ya kan, cuman ngelukain orang. Kenapa harus ngelukain orang? Kenapa nggak coba cari prestasi di bela diri gitu? Karena saya tahu di Kota Tangerang tuh banyak bibit-bibit fighter atau atlet bela diri yang bagus gitu. Iyalah, pasti. Biar bisa ngebanggain Kota Tangerang juga. Betul, yang pasti yang bisa ngebanggain Kota Tangerang, orang tua udah pasti. Udah pasti. Orang tua udah pasti, ya ibaratnya cari prestasi setinggi mungkin, selagi kamu bisa, selagi kamu mampu. Di situ kamu harus cari yang terbaik atau yang kalian suka. Oke, makasih banget Bang Ervin. Sama-sama. Atas waktunya, semoga menang terus ya nanti ke depannya. Amin. Jangan lupa buat teman-teman Sobat Tangerang, saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Gue Riza Prastia pamit. Saya Ervin dulu 3. Bang Ervin pamit juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!